Eskalasi situasi di Papua semakin memanas. 10 tenaga kesehatan atau nakes di Papua menjadi korban dalam konflik bersenjata yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang telah dievakuasi TNI ke Jayapura. Saat ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono memerintahkan agar personel TNI menangkap pelaku yang diduga berada dalam tubuh KKB dan berada dalam kondisi hidup atau mati, dead or alive. Tapi itu membuat kesan dunia bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu memang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata karena mereka tidak bisa memilah antara warga negara sipil dengan TNI dan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas studi Konstitusi 03. Ini merupakan tugas dari mata kuliah konstitusi. Yang akan saya bahas adalah tentang pelanggaran konstitusi, yaitu HAM atau hak asasi manusia. Pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi di dalam negeri ini. Konstitusi sendiri adalah merupakan bentuk dasar negara yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap kita mengambil keputusan atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya bangsa ini. Saya akan memberikan beberapa contoh pelanggaran konstitusi. Yang pertama, mencoret bendera kebangsaan. Yang kedua, penyimpangan ideologis. Yang ketiga, penyimpangan kekuasaan. Yang keempat, jabatan rangkap 5. Yang kelima, tidak ada jaminan atas HAM. Yang keenam, presiden menjabat seumur hidup. Yang ketujuh, duit fungsi ABRI atau ABRI. Yang ke-8, pembatasan kebebasan berpendapat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang pelanggaran HAM. Berikut adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia atau disebut HAM merupakan seperangkat hak dasar yang dimiliki manusia untuk dapat hidup sejahtera. Hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, hak berpolitik, hingga hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Indonesia menjadi salah satu dari sebagian besar negara di dunia yang telah mengakui keberadaan HAM. Indonesia memasukkan HAM dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan J. Lalu di sini ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang berakibatkan kerugian yang sulit untuk dikembalikan dalam keadaan semula. Umumnya, korban pelanggaran HAM berat akan menderita luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Di sini, saya akan memberikan satu contoh pelanggaran HAM tentang kasus kekerasan TNI saat ulang tahun ke-76. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-76 TNI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengungkapkan ada 54 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Deretan peristiwa itu membuktikan langgengnya budaya kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI. Laporan tersebut berdasarkan pemantauan selama Oktober 2020 hingga September 2021. Bentuk kekerasan yang dominan yakni penganiayaan sebanyak 31 peristiwa, 9 peristiwa penembakan, 6 peristiwa penyiksaan, dan intimidasi. Tindakan tidak manusiawi 5 peristiwa, 2 penculikan, 2 peristiwa, serta 1 penangkapan sewenang-wenang. Secara umum, korban dari rangkaian peristiwa ini adalah masyarakat sipil, termasuk jurnalis dan aktivis. Kontras menilai peristiwa kekerasan ini
mencerminkan kegagalan TNI menjalankan fungsinya dengan benar. Kemudian, Kontras juga menemukan peristiwa kekerasan tersebut terjadi di 20 provinsi di Indonesia. Papua adalah wilayah yang paling dominan terjadinya kekerasan. Hal tersebut sejalan dengan penurunan atau penambahan pasukan di tanah Papua sejak kelompok kriminal bersenjata atau yang disebut KKB telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Sementara itu, Angkatan Darat masih menjadi pelaku utama kekerasan dan pelanggaran HAM. Menurut Kontras, seharusnya bisa menjadi pemicu untuk melakukan internal evaluasi terhadap penerapan sistem komando teritorial di Indonesia, khususnya pengawasan terhadap perilaku aparat TNI di lapangan, serta penerapan sanksi yang pasti dan adil pada setiap pelaku pelanggaran HAM di institusi TNI. Baik, hanya ini yang saya dapat jelaskan tentang pelanggaran konstitusi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.